Halo, saya Ade, founder dari Upgrade Advertising. Kita bergerak di bidang custom sign, promosi, iklan, branding, dan lain-lain. Nama saya Ade Jakaria, lahir di Pematang Siantar, besar di Jawa, merantau ke Pekanbaru. Ke Jawa itu habis lulus SMP, SMA di Jakarta itu. Karena keluarga semua pindahan, bapak ibu pindah ke Jakarta. Ya udah sekolah di sana, belajar di sana. Alasannya kemarin ekonomi sih. Ya mungkin proses kehidupan aja ya. Jadi dulu pernah punya lebih lah ya. Habis itu bangkrut, orang tua ya hidupnya ya gitulah, jadi pindah ke Jakarta cari usaha yang baru. Kalau dulu jualan tembakau. Di Siantar. Nenek itu dulu juragan, jadi juragan tembakau. Iya. Dulu baru lulus itu pertama kali di Cilegon. Di Cilegon itu percetakan perusahaan keluarga. Abang di situ main 1 bulan gitu kan. Jadi dasarnya ini abang emang nggak bisa diam gitu. Nggak betah, balik lagi ke Jakarta. Cukup lama lah ngerasain hidup di jalan itu dulu kan, waktu di Jakarta ngamen. Oh, pernah ngamen juga? Pernah ngamen juga. Di Bandung juga pernah bang, nyablon. Terakhir yang kerja resmi itu Krestek Indonesia. Itu perusahaan percetakan besar lah. Abang jadi apa ya? Asisten operator ya. Operator mesin itu nggak nyampe setahun kayaknya. Nggak nyampe setahun. Kan itu udah dunianya udah dunia percetakan ya, dunia advertising, dunia desain. Kan kok dulu bang ada sekolah kursus komputer tapi nggak pernah belajar komputer. Jadi pas lulus emang nggak bisa komputer. Jadi ngegambar manual aja. Gambar manual, nggak bisa digitalin. Nggak bisa digitalin. Belajar komputer itu di warnet di daerah Cikarang itu. Abang jaga warnet, nggak dibayarnya pokoknya komputernya bebas dipakai. Komputernya itu dulu ingat abang itu PC-nya itu masih yang di bawah itu loh, monitornya di atas. Gambar pakai apa? Paint. Oh, tahu. Iya, itu ya gambar bebas aja lah, gambar-gambar gunung, gambar-gambar apa. Baru ada tetangga nawarin, "Weh, lu mau kerja nggak?" Katanya. "Kerja di mana?" "Cocok dah sama lu," katanya. "Apa kerja bang?" "Buatlah lamaran," katanya. Udah bikin lamaran, panggil interview, lulus. Itu abang di kantor, kalau itu di bagian promosi. Bagian promosi. Ya. Itu nggak nyampe setahun juga. Kalau yang kedua ini kerja yang resmi setahun setengah lah. Setahun setengah. Itu pas abang umur berapa tuh bang? Itu 20-an lah kayaknya sih, 22 gitu. Ya enak sih. Kalau dulu bos abang orang Jepang, manajernya. Orang Jepang. Ya kalau pagi kita sapa-sapa dulu, kalau mau pulang sapa-sapa dulu. Bahasa Jepang, ada konnichiwa, ada apa macam. Itu yang terakhir, itulah yang terakhir tuh kerja resmi di kantoran itu. Ya sebelumnya udah kesana kemari. Tapi ya dunianya nggak jauh-jauh, masih Cetakan, nyablon, ya buat
souvenir yang kayak gitulah. Dia tahu. Jadi ilmu. Ya tapi pengalaman waktu kita masanya apa ya, bandel ya kali ya, jadi guru aja. Kok menurut abang? Kan kita dulu ya namanya masih muda kan, ya liar lah. Nah, pas kita udah ngerti ini kayak mana, ya jadi pengalaman yang berharga lah. Nggak perlu kayak gituan lagi. Udah tahu nih, ini kalau kayak gini nih arahnya mau ke sini nih. Kalau ini kayak gini nih. Bahkan sekolah dulu abang nih nggak tidur di rumah. Oh, nggak tidur di rumah. Jadi di rumah ada anak-anak Betawi itu kan, di depan rumahnya biasa kalau malam tuh pada begadang itu di situ bang. Iya. Orang berangkat sekolah minum susu, abang minum kopi sambil ngerokok. Alhamdulillah tamat, langsung melanglang buana. Melanglang buana. Ke Jogja, ke Surabaya, ke Bandung, puas-puasin lah pokoknya, main dulu semua itu. Lulus tuh kebetulan abang hobi jalan-jalan di hutan. Oh, jalan-jalan. Ya itulah paling rutinitasnya tiap minggu. Sampai bosan sampai lu kerja ngapa gitu kan kata. Ya udah itulah baru kerja. Atau emang Kalau dulu bukan nyari ilmu sih, lebih ke arah main ya. Tapi pas sudah kesininya baru sadar kalau yang gue main dulu itu rupanya itu ilmu semua gitu. Jadi kita nyablon itu, kita bikin souvenir, ngikis-ngikis apa segala macam itu. Padahal lu nggak sadar kalau itu tuh ilmu kan? Nggak sadar. Pas Memang sudah kesini dekor musola, kalau Islam Mi'raj kan pakai styrofoam itu kan. Ngalir aja itu, waktu dulu nggak ada dipikir-pikir. Tapi pas kerja itu ya mungkin di satu divisi abang ditaruh kan, tapi menjelajah ke semua divisi itu. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Nah itulah yang nggak sadarnya abang. Pas kesininya baru sadar itu ilmu yang kemarin itu semuanya pengalaman itu. Pernah ngepang ya nggak pulang-pulang, ngamen. Ini mental ngamen itu dari SMA sebetulnya. Dulu kalau tiap Jumat abang pasti ngamen. Tiap Jumat. Sambil konyol sih kok dulu kan. Sambil tiap Jumat tuh acara di Potlot. Ada event kecil-kecilan tuh. Jadi dari Cakung bawa gitar atau bantai-bantai sampai ke Potlot. Nanti pulang malam. Awalnya abang punya pilihan dua itu, kalau nggak Bali, Pekanbaru. Tapi dipikir-pikir lagi, kayak biaya hidup di Bali lebih mahal ya. Pekanbaru lah, dicoba dulu pulang ke Sumatera lagi kan. Nyampe di sini, ya biasalah anak rantau kan, bertahan hidup dulu dia. Abang sempat juga itu udah nyampe kan seminggu, oke masih ada lah duit makan, bisa ngerokok, bisa. Seminggu lewat udah agak seret ini, ya ekstrim lah. Ekstrim sih nggak ekstrim kali ya, karena kita udah biasa. Tapi kalau ini kenyataan, abang situ tinggal kan satu kos-kosan tuh. Abang di atas, yang di bawah itu bapak-bapak, dia buta, kerjanya minta-minta. Ya di lingkungan yang kayak gitu lah abang tinggalnya itu. Pas baru-baru nyampe di Pekanbaru ini. Ya tapi nggak ada masalah. Yeah. Maksudnya ya udah syukur ini kayak gini gitu kan. Nyari kos baru nyampe, abang datang kan bawa keril lusuh lah gitu, nggak dikasih kamar gitu ya. Karena kalau waktu kita dulu kan kalau cuman mikirin tidur sama makan aja kayaknya mah insya Allah bisa lah gitu. Baru udah gak ada duit ngamen. Rupanya ngamen di Pekanbaru itu beda kulturnya sama ngamen di Jakarta. Kita dari rumah ke rumah ini dibilang maaf enggak, ditutup pintu enggak, tapi didiamin aja ya kan.
wah nggak bisa ini, berarti metode ngamen yang dari rumah ke rumah gitu. Berarti kita harus main lagi ke mobil nih, ke bus kota di depan rumah. Ya kembali lagi ke habitatnya. Kan harus kita adaptasi dulu, ketemu anak-anak situnya. Ya dapat jatah lah, dikasih main gitu sama anak pang itu kan, ikut nongkrong, kenal. Ya itulah. Jadi stiker ini ada kompetisinya di sesama pemasang stiker lah di tiap kota. Itu eventnya kemarin 2019 ya, 2019 akhir. Dilombakan di Sumatera, dilombakan di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi. Pemenangnya tiap area itu baru diambil juara 1, juara 2, juara 3, dikumpulkan di Surabaya. Di Surabaya baru diadu tuh yang 21 orang itu. Dapat juara 2 tim dari upgrade ya. Sebelum itu abang yang main ke Bangkok. Nah ini lucu lagi nih. Jadi ditelepon kan temen dari Jakarta, dia mau ikut nggak kemana, ke Bangkok. Ngapain? Ada kompetisi stiker. Seru juga nih, gue pikir sambil belajar kan. Ya udah ikut, tapi nggak usah main ya, gue bilang gitu. Ya udah ayo berangkat lah. Di comot dari Jawa, dari dari Kalimantan gitu dia. Ada berapa orang kami berangkat kemarin ya? 11 apa ya? 11 orang. Main nih di Bangkok kompetisi. Karena abang kan udah udah ada 2 tahun 3 tahun lah nggak masang stiker kan, udah fokusnya ke yang lain. Masang babak pertama itu grogi lah, nervous, keringatan, padahal masang panel aja gampangnya. Yang babak kedua udah mulai ketemu iramanya, udah lancar terus. Alhamdulillah lolos apa ya kemarin, semifinal lah. Kalau dulu ya ngerjain itu dulu nggak ada, maksudnya nggak ada tujuan mau dapat kerjaan yang besar, mau kayak mana gitu. Kayak konsumen juga datang itu sebetulnya ya mungkin dari yang di atas juga kan ada bantuannya gitu. Pas corona alhamdulillah itu ketolongnya sama ada kerjaan tol kemarin tuh. Ya gerbang tol Pekanbaru Dumai. Nah disitulah orang corona nggak tahu ya masih bisa aktivitas kita, alhamdulillah. Dikasih rezeki lah. Dan itu juga luar biasa itu apanya kerjaannya. Berapa ini? Ada 4 gerbang kemarin. Ya letteringnya ya juga, rampunya ya juga. Ada 4 hari itu terakhir itu nggak pulang abang tuh. Nginep di jalan di tol itu ya. Dan itu nggak bawa tenda ini. Kan biasa jadi anak pang. Karena ini usaha kan, jadi kadang ada fasenya sepi gitu. Naik gitu kan. Tapi ya kayak mana kita ngejalaninnya sih. Tapi ada yang titik terendahnya. Pernah gitu duitnya kurang, udah mau gajian. Abang yang kurang itu abang potong setengah, abang kasih ke orang yang nggak mampu gitu kan, anak yatim. Ya sisanya berdoa. Pokoknya dalam seminggu itu dapat, malah lebih. Kadang ya faktor kan kita punya plan nih mau masang kayak ada kerjaan gitu. Kita rencanakan sampai sana bisa masang koordinasi lampu apa segala macam. Tapi ya di luar itu nanti kalau yang di atas berkehendak lain kan bisa jadi itu ya. Kita harus kalau apa ya libatkan faktor keberuntungan, libatkan doa ya juga mungkin. Dulu ya udah bertahun berapa, 2009 2018 ya. Ada buat huruf itu tingginya 2 meter. Hurufnya tingginya 2 meter. 2 meter. Nah itu ngerasa tertantang gitu, kayak mana buatnya.
Tapi bisa. Tapi dicoba bisa, alhamdulillah. Dulu ya kalau nggak ada tempat geser gitu, nggak ada selain sama ibu aja. Orang-orang kalau abang ibu sih kalau apanya. Jadi kalau ada ada yang aneh-aneh lah gitu ya, maksudnya tempat abang ya bisa pamer ya cuman sama ibu lah rasanya. Tapi sekarang ibu udah nggak ada, udah almarhum. Jadi kok dulu ya masa malah kayak abang nih selesai masang kerjaan yang besar nih abang kirim ke ibu. Abang summit di Rinjani atau di Kerinci kemarin kan kirim gitu. Yang enggak aja gitu maksudnya. Itu yang kadang ya motivasi lah buat teman-teman yang mau usaha yang baru merintis atau yang lagi jalan. Ya niatnya dulu yang penting dulu niatnya untuk yang baik-baik atau niatnya untuk membantu atau untuk apa gitu. Ya tapi kalau menurut abang nggak perlu harus niatnya harus sukses atau harus kaya atau gimana gitu. Tapi tentang kayak mana lebih ngejalanin hidupnya apa yang dia suka. Zaman ini ngeri. 4 tahun 5 tahun ini apa ya, peradaban tercepat lah kayaknya sih. Pertumbuhannya tercepat di dalam 4-5 tahun ini. Iya. Karena kita hidup kan di zaman transisi itu kan. Terasa kita tuh dari era no internet sama yang sekarang ini. Harus adaptasi. Gimana ya? Nanggapinya ya kita harus inovasi dengan senjata perang yang ada gitu. Nggak harus maksain dengan senjata perang yang update atau yang kayak gimana gitu. Maksimalin dengan yang ada, yang pasti jurusnya aja yang diperbaruin gitu. Ya belajar dari pengalaman sih kalau pengalaman membangun karakter. Ya kita bisa punya empati sama orang gitu ya. Sama juga sih kita touring naik Vespa juga sesuatu yang mantap juga itu. Kita naik gunung apalagi. Orang di titik terendahnya sebetulnya karakter sejatinya keluar gitu. Kalau abang yang abang lihat ya. Dari naik gunung. Ya, tapi banyak sih pelajarannya kita memanfaatkan yang ada gitu kan, kok di ada tali pakai akar atau gimana gitu. Banyaklah pelajarannya kalau itu. Karena ketika kita selesai hidup di alam ya kalau menurut abang ya, bisa kita survive gitu. Triple S Summit. Rasa abang hidup di kota cuman lucu-lucuan aja. Sebetulnya filosofinya melangkah lebih jauh lah gitu. Upgrade itu filosofinya naik ke level yang berikutnya lah gitu. Jadi insya Allah sampai sekarang masih sesuai namanya, masih upgrade terus. Banyak sih sebetulnya sejauh ini fondasi udah ada gitu ya. Kalau dari pandangan abang, kerangka setengahnya baru ini. Banyak yang masih belum dicapai. Tapi kalau untuk target-target jangka pendek ada beberapa lah. Kadang ada target kita mau tambah mesin, mau buka divisi yang khusus main ini, main itu gitu. Tapi kok jangka panjangnya insya Allah kalau abang pengennya jadi betulan industri kreatif yang bisa di apa ya, TBK ya, itu ada sahamnya gitu, bisa ada kepemilikan misalnya ya. Kalau arahnya maunya ke sana. Dan ini masih proses lah, semuanya digodok dulu produknya apa yang enak, kayak mana proses produksi yang bagusnya. Kalau sekarang ini kan abang masih ya bergelut di dunia custom. Custom ini emang nggak ada matinya ya, tapi mau sampai kapan kita bisa bertahan di situ? Ya itulah yang abang ngerikan, maksudnya ketika yang custom itu udah jadi template, dia pasti udah digilas sama industri yang besar itu. Dan udah nyap ya semua. Kayak sekarang ini ya,
kita lihat ada mesin itu bisa plat masuk keluar udah jadi huruf, nggak ada lagi proses motong patri atau gimana gitu. Nah itu kalau kita nggak mudeng yang kayak gitu, kita pasti digiles sama itu. Kalau abang kok ada yang kayak gitu, ya paling inovasi gitu ya kan. Contohnya kayak kita bikin huruf nggak harus flat gitu, kadang bentuknya bisa kita yang bawah tipis, yang atasnya tebal gitu. Cari segmen yang nggak dijangkau sama mesin yang wah itu. Ya karena normal is boring ya. Kalau cita-cita abang pribadi? Ya. Kalau dulu pernah abang baru nikah nih ya. Abang baru nikah, istri abang ajakin, ayo naik Vespa ke Mekah abang aja. Mau berapa tahun sampainya terserah lah, penting kita berangkat. Abang pakai Sexpan dulu kan. Ya abang nggak mau. Tapi kalau mau mungkin ya abang kerja banyak.